bisnis yang jujur ya. Ora adalah bisnis yang jujur, memberikan satu kenyamanan ya dan rasa senang buat pribadi saya untuk menjalankan bisnis ini secara totalitas. Karena alasannya sangat logis dan rasional. Ini yang paling penting di dalam kita melihat satu bisnis. Nah, apa itu Ora? Ora adalah omniverse, reverse arsitektur. Satu konsep yang didesain ulang secara komplit, secara sempurna untuk memenuhi apa-apa yang diinginkan oleh pencinta bisnis keuangan di dalam dunia blockchain berjalan secara jangka panjang. Nah, hal ini mengapa? Dikarenakan kita perlu melihat konteks dunia finansial hari ini. Bahwa di sana ada masalah utama. Masalah utamanya apa? Nah, mari kita lihat sama-sama. Sistem finansial tradisional itu menghadapi tantangan yang selama ini berjalan adalah tidak transparan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, alur di belakangnya seperti apa. Terlalu terpusat. Kemudian apa? Resiko manipulasinya tinggi karena masih dikendalikan oleh pemilik atau tangan-tangan manusia. Nah, di mana profit tidak jelas sumbernya datang dari mana. Yang penting asal cuan aja. Nah, ini tentunya bermasalah. Asal WD masuk itu boleh, tetapi bisnis itu harus realistis dan logis. Ini yang perlu kita lihat. Dan rata-rata bisnis finansial tradisional masih bergantung pada pihak ketiga. Nah, karena itu di sini dunia butuh sistem keuangan yang transparan, otomatis, dan tidak bisa dimanipulasi. Itu sebabnya Ora hadir sebagai solusi generasi baru di dalam dunia keuangan blockchain. Ora adalah arsitektur keuangan otomatis yang, ini penting digarisbawahi, berjalan 100% dengan smart contract yang sudah terverified dan lolos audit. Ini hal yang paling penting. Kemudian apa di sini? Dana tetap di wallet pengguna, yaitu non-custodial, tidak bisa dimanipulasi, regulasi otomatis by on-chain, artinya semua sudah terikat kontrak kepada smart contract yang masuk kepada blockchain atau on-chain, secara on-chain dia berjalan. Kemudian apa? Self-running, dia berjalan sendiri, dan di sini dia secara mandiri mengatur keseimbangan, yaitu apa? Peletakan ekosistem yang hidup di Ora, nanti kita akan bahas ya, alur ekosistem yang hidup di Ora itu seperti apa, kita akan bahas di next slide ya. Di mana itu sudah diletakkan di awal. Jadi transparansi yang penuh sudah berjalan di awal daripada platform Ora ini. Ini yang sangat luar biasa sekali, yang harus menjadi acuan daripada teman-teman untuk kemudian melihat dan memilih suatu bisnis investasi. Oke, saya lanjut ke slide berikut ya. Kita bisa bandingkan Ora dengan sistem yang lama, dan di sini kita lihat bahwa Ora ini adalah bukan robot trading yang perlu di set up oleh user, bukan juga copy trade ya, bukan juga manajemen dana ya, sistem titip modal atau skema deposit berlanjut, bukan seperti itu. Jadi Ora menggunakan mekanisme ekonomi on-chain yang mengatur arus kas secara otomatis. Ini yang luar biasa daripada Ora. Teknologi yang mendukung Ora ini adalah dibangun dengan prinsip Oracle arsitektur, di mana mengutamakan kontrak, ya, kontrak first, ya, itu adalah lebih dikedepankan. Jadi kontrak yang berjalan sesuai aturan main yang baku dan benar di dalam dunia smart contract blockchain itu yang diutamakan. Tidak ada admin key ya, ibaratnya di sini tidak ada lagi campur tangan daripada admin sebagai tangan manusia, itu tidak ada di dalam sistem Ora. No custody artinya apa? Dana atau wallet itu tetap dalam penguasaan pengguna ya, yang berada di dalam blockchain, dan itu kita bisa akses secara manual di luar daripada platform Ora. Oke. Dan yang berikutnya adalah dia sudah berjalan penuh secara on-chain. Kemudian sepenuhnya ya sudah teraudit ya, sepenuhnya sudah teraudit. Oke. Ntar saya bisukan dulu. Oke. Saya lanjut. Nah, dan ini paling penting teman-teman sekalian, dunia berubah dan kita perlu mengikuti perubahan tersebut. Apa yang terjadi hari ini di pasaran bisnis keuangan?
ya. Kita harus melihat bahwa ketika kita terjun di dalam dunia blockchain, ukuran market blockchain hari ini adalah, saya perbesar layar di sini ya, kita melihat bahwa perputaran atau sirkulasi uang yang ada pada DeFi itu 140 miliar USD. Stablecoin 296 miliar USD ya. DEX volume per bulan itu 268 miliar USDT, Uniswap itu sampai dengan 1 triliun per tahun, dan 25%-nya berada pada spot trading, itu terjadi di dunia DEX ya. Dan ini adalah peluang yang sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian. Blockchain, dari sini kita bisa melihat bahwa blockchain itu bukan masa depan, tapi blockchain sudah ada dan berjalan sekarang. Nah, di mana posisi kita? Harus kita tahu di mana posisi kita, tetapi berikutnya ketika kita sudah tahu posisi kita, jangan juga kita berada pada tempat yang salah. Ya, kita harus berada pada tempat yang benar. Nah, disinilah kenapa Ora tepat di momentum ini. Dikarenakan apa? Orang melihat bahwa dunia bergerak ke transaksi on-chain sepenuhnya, smart contract menggantikan peran middleman atau orang tengah atau orang ketiga. Jadi hari ini ya tidak lagi sama dengan beberapa tahun yang silam ya, yang mana orang-orang di market ya, baik itu leader atau orang-orang biasa, itu gampang dibodohin. Hari ini semua udah cerdas. Dan ukuran dalam satu bisnis adalah semua orang bisa secara terbuka untuk melihat apa? Smart contract daripada suatu bisnis. Dan orang hadir pada momentum ini. Dan kita bisa lihat bahwa stablecoin atau USDT ini menjadi media pembayaran global yang terpercaya. User itu menuntut, semua pengguna di dunia hari ini menuntut transparansi dan keamanan ya, sistem yang otomatis dengan risiko yang rendah. Dan Ora berdiri tepat di pusat transformasi ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang hadir pada Jum malam hari ini sudah berada di kapal yang tepat. Tinggal ya ambil momentum ini. Dan di dalam satu platform keuangan, selalu orang bertanya dari mana sumber profit atau sumber keuntungan sistem untuk membayar profit user. Nah, ini yang menarik ya. Sebelum saya membahas tentang sumber profit Ora, ya itu ada 3 kurang lebih. Sebelum saya membahas tentang itu, saya ingin memberikan satu gambaran mengapa saya begitu tertarik ya, kemudian juga teman-teman yang lain ya, kami begitu tertarik dengan Ora. Karena kita tahu bahwa di dalam prinsip dunia blockchain ada standar-standar baku ya, ada standar-standar baku yang itu menjadi pegangan. Oke, yang pertama kita sudah bahas tadi bahwa hari ini kalau bisnis itu berbasis blockchain atau menggunakan apa namanya teknologi blockchain, maka yang dilihat pertama adalah smart contract-nya. Apakah smart contract-nya sudah verified penuh, teraudit, lalu ketika dia ada di situ menggunakan liquidity pool itu sebagai lumbung penampung dana ya untuk kemudian dikelola seperti apa, tetapi apakah dia sudah smart contract-nya sudah terlock? Nah, semua harus transparan, itu yang pertama. Tetapi yang saya lihat daripada Ora di sini adalah berbeda. Apa yang dibuat Ora adalah di dalam blockchain hal paling penting dan utama adalah dituntut tentang sebuah ekosistem bisnis atau platform tersebut. Di mana ekosistemnya harus ekosistem yang hidup atau kita sebut life ekologi. Nah, mengapa harus life ekologi? Ibaratnya clear, jernih, tidak menyisakan sampah, atau di bisnis seperti ini tidak ada overpaid-nya. Sehingga di kemudian hari tidak menciptakan yang namanya bubble. Nah, seperti apa? Nah, ini yang menarik, sangat luar biasa daripada orang. Sebelum orang meluncurkan platform staking stablecoin-nya seperti yang membuat kita malam hari ini ada bersama di dalam Zoom meeting ini, Ora adalah sebuah token. Oke, Ora adalah sebuah token yang sebelum dia luncurkan platform staking-nya, dia sudah lebih dahulu melistingkan dirinya di CNC. Kita tahu bahwa CNC adalah acuan daripada market global daripada satu token. Kemudian selepas daripada listing dia di CMC, dia kemudian masuk atau listing pada market CEX yaitu Centralized Exchange dan DEX atau DEX Decentralized Exchange.
Nah, untuk CX, dia langsung mengambil market lokal di Cina karena memang Ora ini adalah token Ora ini adalah dari Cina. Dia mengambil FII ya, itu sudah daripada sebulan yang lalu. Ya, setelah proses listingnya di CMC selesai, kemudian di market DEX pun dia udah listing sehingga setiap orang bisa langsung swap atau jual beli juga di market DEX. Lalu kemudian dia membentuk ya unitnya yang kedua yaitu apa? Platform staking stablecoin. Tujuannya apa? Nah, di sini teman-teman harus paham tentang prinsip daripada sebuah life ekologi atau ekosistem hidup. Ketika kita bicara life ekologi atau ekosistem hidup, di sini adalah harus terjadi yang namanya simbiosis mutualisme. Sebuah ekosistem hidup itu minimal terdiri daripada dua unsur yang berhubungan atau lebih. Ya, yang mana kalau misalkan di dua unsur ini kita bisa sebut A dan B. A mendukung atau menguntungkan B, selanjutnya B akan mendukung atau menguntungkan si A. Nah, Ora di market ya, Ora ya, token Ora di market ya, di LP-nya lalu di marketnya kita sebut adalah unsur dari atau bagian daripada A. Nah, kita di platform staking kita adalah bagian daripada atau unsur daripada bisa kita sebut B. Di mana di sini pertanyaan orang adalah sebelum kita bahas tentang dari mana sumber profit Ora sehingga teman-teman bisa melihat ini make sense atau enggak. Oke, saya lanjut. Nah, di mana ya kita di B ya? Kenapa kita staking USDT bukan dapatnya token Ora? Nah, ini yang menarik ya, ini yang menarik. Apa sanggup orang membayar profit setiap bulan 34% kalau seseorang melakukan kompon atau tiap hari 1% apabila seseorang mengambil kontrak 30 hari? Nah, di sini teman-teman tolong dengar baik-baik ya. Headsetnya ditanam kencang di telinganya supaya clear ya. Karena kalau ini clear, percaya sama saya, teman-teman nggak akan ragu dan rezeki mengalir tiap hari. Oke? Yang pertama sekali adalah kenapa di sini ya di Ora itu staking stablecoin kok keluarnya stablecoin karena kalau stakingnya stablecoin lalu keluar Ora maka Ora tidak bisa mengelola dana user dengan baik ya sehingga nanti ke depan akan menjadi beban sistem. Oke, ini perlu dipahamin. Nah, ketika member atau user atau kita melakukan staking stablecoin atau USDT di platform Ora, maka alur dananya ini nanti dijelaskan di sisi kedua lebih clear ya. Alur dananya ini dibagi dua. Sebenarnya dibagi beberapa ya, tapi secara garis besar dibagi dua yaitu satu, sistem melalui smart contract yang sudah terdesain akan secara otomatis ya 50% atau setengah bagiannya langsung terbelanjahkan otomatis ke token Ora. Ya, kemudian setengah bagiannya untuk penguatan LP. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menciptakan secara otomatis ya demand terhadap token Ora. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah satu LP besar, ya liquidity pool daripada Ora token Ora ini besar. Yang kedua adalah tren harga Ora karena demand itu di situ terus meningkat, maka tren daripada token Ora ini dari waktu ke waktu adalah dia terus beranjak naik. Ya, yang berikutnya apa? Traffic transaksinya padat. Ya, jumlah holder bertambah secara otomatis by system. Ini untuk apa? Ini untuk membuat masyarakat peminat tokenisasi di dunia secara global, kita bukan hanya bicara kita saja, mereka akan melihat, tren token Ora ini sangat luar biasa sekali, ya. Tren token Ora ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dari waktu ke waktu dia naik terus. Contoh gambarannya. Sebulan yang lalu ketika Ora listing ke market, harganya start daripada 0,1 dolar. Hari ini ya, sebenarnya belum genap sebulan kurang lebih ya. Hari ini harga token Ora sudah hampir 1 dolar. Artinya kenaikannya sudah 900%. Oke, di sini Ora hanya membayar kita 34% sebulan. Bayangkan ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jika contoh ketika saya masuk ya, akun saya udah 22 hari ya. Ketika saya masuk harga token Ora itu 0,1 sekian, belum menyentuh 0,2. Coba Bapak Ibu bayangkan, apabila saya dapat token Ora, waktu saya masuk, saya staking USDT, tapi saya dapatnya token Ora. Ya, saya dapatnya token Ora membayar pakai token bukan USDT ya. Lalu kenaikan sekarang, ya.
sudah 0,9 sekian, hampir menuju $1. Artinya investasi saya itu udah naik beratus-ratus persen. Pertanyaannya, kalau alurnya saya harus dapat token Ora, bisa nggak orang membayar? Itu nggak mungkin terjadi. Sehingga kenapa kita staking stable coin, dapatnya juga stable coin. Staking USDT, dapatnya juga USDT. Sehingga untuk Ora, token Ora di market, itu adalah sistem Ora yang mengelola secara otomatis by smart contract. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa tujuan daripada ekosistem itu adalah dia saling mendukung. Tetapi dengan konsep ini kita itu menguatkan Ora, ya token Ora, Ora membayar kita menggunakan stablecoin. Sehingga ada trust yang tinggi daripada kita, database ya kita sebagai crowdfunding, database kita sebagai crowdfunding, kita sebagai pengguna akan lebih banyak menarik lagi orang-orang baru masuk ke token Ora. Masuk ke platform staking Ora ya, staking stablecoin, keluar stablecoin. Tetapi hal ini ya daripada ekosistem yang dibuat Ora, dia tidak hanya bergantung kepada komunitas internal. Tapi daripada apa yang dia buat di market, dia akan menarik juga komunitas daripada apa eksternal ya, masyarakat pencinta token secara global. Itu akan melihat atau melirik daripada tren daripada kenaikan harga token Ora sehingga mereka akan masuk dan ikut juga menjadi beli. Sementara kita yang masuk kepada stablecoin staking pastinya juga ada sekian persentasi yang lihat dari waktu ke waktu, wah ini token Ora naik terus. Kayaknya saya juga boleh deh ikut jadi holder. Dan itu sudah mulai juga terjadi sekarang. Artinya apa? Dari berangsur ketika ini terjadi, maka jumlah holder Ora, token Ora itu semakin tinggi. Maka apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ adalah traffic jual beli padat. Karena traffic jual beli padat, maka di situ terjadilah sumber profit Ora yang pertama untuk membayar kita. Selain daripada pengelolaan dana di token Ora di market tadi untuk harga naik ya. Selain daripada itu, tetapi di sini sumber profit Ora yang pertama terjadi. Fee transaksi, di mana setiap transaksi orang menghasilkan fee, baik itu penjualan, pembelian, penjualan, swap maupun distribusi. Ya, setiap transaksi orang menghasilkan fee, yang mana ini secara otomatis juga akan masuk kepada burning system, masuk ke liquidity pool, masuk ke reward node, ya, kemudian supply staking lagi, ya, supply ke staking USDT, dan menjadi penguatan ekosistem secara berkelanjutan. Oke, yang berikut adalah sumber profit Ora yang kedua adalah daripada tax profit atau pajak profit. Di mana, saya perbesar sedikit supaya jelas, setiap wallet yang menjual Ora dengan profit otomatis dipotong 25% profit tax. Ini nggak ada kaitan dengan apa namanya, karena ada beberapa member yang tanya, oh berarti nanti kalau saya klaim profit saya dipotong ya? Bukan, ini nggak ada kaitan dengan staking stablecoin kita di platform Ora. Ini adalah di market ya. Nah, setiap wallet yang menjual Ora dengan profit otomatis dipotong 25% profit tax ya, pajak profit. Tetapi apabila seseorang menjual kemudian tidak mendapatkan profit, maka dia bebas tax. Contoh ya, contoh. Harga token Ora sudah bergerak misalkan di $5 ya. Karena melihat tren Ora ini, seseorang ya A misalkan masuk ikut membeli juga token Ora ya di harga $5 misalkan ya. Dia membeli sejumlah $1.000 ya, konversi ke token Ora yang sudah harga $5 karena acuan dia akan menjual misalkan nanti di harga $20. Tetapi baru misalkan berjalan sehari 2 hari ada koreksi penurunan. Karena rata-rata di Ora ini bisa terjadi koreksi turun harga itu antara 3-5%. Nah, ketika terjadi koreksi ini lalu pada saat itu dia memang urgent, butuh uang sekali ya, karena dia urgent butuh uang sekali, maka dia ambil aksi jual ya. Dia ambil aksi jual, maka di saat dia jual dia rugi, maka nggak khawatir, dia nggak ada kena pajak profit ini ya. Ini biar clear, jadi pajak profit ini hanya dikenakan pada saat seseorang jual token Ora dalam posisi untung. Nah, jadi tujuannya apa? Ini ada tujuannya ya, untuk apa? Sebagai anti dump ya, anti well, untuk menjaga kestabilan
harga. Nah, di mana dana ini dialokasikan untuk daripada pajak profit ini dialokasikan untuk apa? Masuk kepada liquidity untuk penguatan tentunya ya. Kemudian untuk buyback dan burn ya, masuk juga kepada reward note ya. Kemudian masuk juga sebagai dana staking ya. Kemudian apa? Untuk stabilisasi harga. Ini sumber keuntungan kedua daripada ORA. Nah, sumber yang ketiga adalah daripada ORAC Engine. Apa ORAC Engine? Ya, ORAC ini adalah subtoken internal yang berfungsi untuk apa? Setiap transaksi langsung di burning, supply berkurang setiap hari, tidak tersedia di pasar bebas, hanya melalui kuota ya, menghasilkan fee internal tambahan. Jadi ORAC ini adalah mesin deflasi pendukung arus kas. ORA ini yang sangat luar biasa daripada arsitek yang mendesain sistem ORA ini. Oke. Nah, kenapa orang aman dan bisa dipercaya? Ini yang paling penting ya, dikarenakan sudah lolos daripada audit resmi daripada lembaga independen yang mengaudit smart contract yaitu Binanet ya, tidak ada backdoor, tidak ada admin key ya, supply-nya fix ya daripada token ORA ya, dan 100% smart contract semua adalah sudah merupakan sudah terbuka untuk publik, open source, atau semua transaksi sudah menjadi milik publik. Jadi di ORA keamanan berbasis protokol sudah bukan lagi janji manusia. Jadi ini membuat apa? Kita withdrawal itu enggak ada delay, semua sudah berjalan otomatis. Di sini tokenomics ORA itu total supply-nya ada 21 juta, 18 jutanya untuk liquidity dan 3 juta untuk interaktif kontrak. Tax transaksinya adalah 3,5% ya. Kemudian ini dibagi di dalam apa? Sistem burning, reward, dan marketing. Kemudian tax profitnya adalah 25% ketika untung. Ini dibagi ke dalam apa? Liquidity, burning, note, dan marketing. Jadi semua sudah terbagi secara otomatis termasuk bagian daripada developer. Jadi developer tidak mengambil untung di belakang, tetapi developer mengambil untung di depan daripada setiap transaksi yang terjadi. Nah, tokenomics ORA atau subtoken daripada ORA, ini total supply ada 1 miliar. Secara otomatis terdeflasi atau dibakar atau terkurang setiap hari 0,25%. Semua penjualan itu masuk di dalam burning system, tak ada pasar terbuka, didapat hanya melalui kuota ORAC yaitu melalui sistem peringkat di dalam staking stablecoin. Nah, sistem staking ORA ini yang menarik ya, karena di sini sumber uang kita setiap hari ya, setiap orang bisa dapat duit hari-hari di sini. Oke. Minimal deposit adalah 100 USDT dengan durasi kontrak 1, 7, 15, 30 hari. Maksud apa daripada 1, 7, 15, 30 hari? Maksudnya adalah contoh, kita deposit ambil kontrak 1 hari, maka selesai 1 kali 24 jam tepat waktu, ya profit kita klaim, modal bisa kita redeem tanpa potongan. Ya, jadi profit kita bisa klaim, modal kita bisa redeem hanya 1 kali 24 jam. Jadi contoh kemarin ada salah seorang pengguna daripada ORA itu mencoba staking $1.000 untuk 1 hari kontrak atau 1 kali 24 jam. Selepas 1 kali 24 jam tepat waktu dia profitnya langsung muncul, dia langsung klaim dan modalnya juga langsung muncul, dia langsung redeem dan langsung masuk ya tanpa delay. Nah, profit harian daripada ORA ini ya, jika kita ambil kontrak 1 hari itu 0,3%. Kita cuma dapat 0,3%. Kecil, betul kecil, tapi tetap masih lebih besar daripada bunga deposit dan bunga bank ya. 7 hari kontrak itu 0,5% per hari. Artinya kalau kita ambil 7 kontrak, maka setiap hari kita akan terima profit 0,5%, modal balik di akhir kontrak. Ya, kemudian apabila kita ambil 15 hari, maka di sini kita dapat 0,7% per hari, modal kita redeem di akhir kontrak. Kemudian kalau kita ambil 30 hari kontrak, maka tiap hari 1%. Modal balik di akhir kontrak ya. Jadi kontrak paling panjang itu cuma 30 hari ya. Jadi kalau 1% per hari berarti sebulan 30%. Tetapi di sini ada auto compound yang mana apabila teman-teman tidak menarik atau tidak mengklaim profit, maka profitnya akan berbunga lagi. Bukan daripada modalnya. Kalau modalnya
tetap 1% per hari ya, tetapi profitnya juga akan berbunga lagi. Nah, pertanyaannya adalah sebelum teman-teman bertanya, apakah semisalnya ya saya tidak tarik, apakah itu harus berlanjut terus selama 30 hari saya harus melakukan otokompon? Tidak ya. Melakukan otokompon 3-4 hari butuh dana mau tarik boleh ya. Jadi sistem udah otomatis ya, sistem udah otomatis membaca setiap uh, modal yang belum diklaim, termasuk profit yang belum diklaim setelah berjalan 1 kali 24 jam, dia 1 kali 24 jam dia akan keluar profit tambahan secara otomatis ya. Nah, di mana profit claim kapan saja tanpa fee. Saat kita deposit untuk staking pun tidak ada fee. Saat kita claim profit pun ataupun redeem modal pun tidak ada fee. Modal kembali setelah kontrak selesai. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, kenapa profit Ora stabil? Sudah kita sampaikan. Karena apa? Ora sejak awal sudah menciptakan live ekologi atau ekosistem hidup. Ini yang jarang saya temukan di platform-platform bisnis yang lain. Walaupun mungkin mereka bagus ya, tetapi baru saya ketemu seperti ini di Ora. Nah, di mana daripada itu, kenapa dia stabil? Karena profit Ora berasal dari fee transaksi, profit tax atau pajak profit ya, deflasi Ora, arus kas on chain nyata, dan alokasi otomatis smart contract. Jadi apa? Ora tidak bergantung pada rekrut new member atau deposit baru daripada member baru. Nah, gimana saya rasa teman-teman semua udah pintar dan udah paham. Daripada sistem bisnis seperti ini yang ditakutkan apa? Beban sistem. Tetapi daripada penciptaan live ekologi, maka Ora berani mengatakan bahwa dia tidak tergantung pada pertambahan jumlah member atau deposit baru. Ya, justru semakin banyak pengguna masuk, ini akan semakin menguatkan sistem yang ada di Ora. Kenapa? Ekosistemnya sudah berjalan, ekosistemnya sudah berputar di situ. Nah, kalau nanti ekosistemnya belakangan, nah itu baru saat terjadi beban sistem dikeluarkan ekosistemnya, maka sistem akan kolaps. Ini yang tidak sama dengan apa yang dibuat orang. Nah, di sini garis bawah yang perlu teman-teman pahami. Dan marketing plan daripada orang ini sangat luar biasa sekali, simple tapi bonusnya bisa menggigit banget. Ya, simple tapi bonusnya bisa menggigit banget. Untuk mulai staking mendapatkan profit, seseorang mulai daripada $100, tetapi untuk menikmati bonus daripada orang, itu aktif account-nya, deposit pribadinya harus daripada $200. Misalkan saya hari ini 100, ya. Kemudian besok saya 100, nah itu terhitung 200 ya. Apa yang didapat? Direct referral daripada claim profit member. Jadi bonus ini keluar ketika member under kita ya atau downline kita melakukan claim profitnya. Jadi bukan dari modal ya. Jadi direct referral di sini bukan daripada kapital atau modal, karena kapital itu full tetap milik pengguna yang masuk di dalam LP daripada Ora kemudian dikelola oleh sistem Ora secara otomatis yang sudah diatur di dalam coding dalam smart contract. Kemudian di sini kita klaim bonus itu daripada klaim profit member under kita. Generasi pertama 10%. Jadi contoh ya, contoh A ya. A mensponsori B ya, B deposit misalkan $1.000. Ambil kontrak 30 hari. Secara otomatis ya, 1 hari ada 1%. Apabila B mengklaim profitnya yang $10, maka si A mendapatkan berapa? Mendapatkan 10% dari $10. Jadi di sini A tidak dituntut besaran profitnya harus sama dengan si B. Bagaimana kalau misalkan ya A mengajak B ya, A belum deposit lalu B sudah deposit duluan. Tidak masalah ya. Apakah bonusnya hilang? Oke, yang sudah terjadi diklaim itu pasti hilang. Tetapi yang belum diklaim, pada saat si A menggenapi $200 dan si B mengklaim profitnya, maka si A tetap mendapatkan haknya. Saya rasa ini fair, ini adil. Oke, itu adalah pada generasi pertama. Nah, generasi kedua itu 5%, yaitu apabila satu jalur daripada tadi si A ya, kemudian dari sisi B ya, kemudian ada si C ya, masuk di bawah B, maka si A akan mendapatkan 5% daripada klaim profit si C ya, perhitungannya sama ya. Oke, itu income yang pertama, bonus referral.
Nah, yang kedua adalah sesuai peringkat masing-masing ya. Di mana ini yang menarik, uang besarnya ada di sini. Nah, di peringkat yang pertama atau rank yang pertama ini ada S1. Nah, S1 ini ada syaratnya, ada 2 syarat untuk mencapai S1. Syarat yang pertama adalah deposit pribadi kita harus digenapi menjadi 500 USDT. Jadi kalau tadi sebelumnya kita udah 200, kita harus bertambah menjadi 500 ya. Dan syarat community performance-nya daripada kaki kecil ya, nanti saya kasih ilustrasi, semoga bisa ditangkap teman-teman ya. Saya akan kasih ilustrasi. Syarat omset daripada kaki kecil adalah berapa? 5.000 USDT. Nah, contoh kaki kecil seperti apa? Contoh, di sini kita boleh membangun dalam 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, atau berapa kaki pun boleh. Karena dia matahari atau kelebaran kalau sistem breakaway itu. Nah, contoh saya kasih 6 kaki ya. Contoh seseorang punya 6 jalur. Jalur 1 sampai jalur 5 ada masing-masing 1000, 1000, 1000, 1000. Berarti kalau ada 5 jalur masing-masing 1000, berarti ada 5000. Jalur ke-6 itu ada 1100. Nah, maka di sini jalur ke-6 itu adalah sebagai kaki besarnya, 5 jalur yang tadi 1000-1000 itu adalah kaki kecilnya. Kumpulan 5 jalur yang 1000-1000 ini nggak harus satu orang, bisa beberapa orang. Misalkan ada 100-100-100 jadi 1000, ada 100-100-100 jadi 1000. Seperti itu. Tapi diakumulasi daripada 5 kaki ini adalah ada 1000, ada 1000, ada 1000, ada 1000, ada 1000, lalu yang keenam ada 1100 ya. Maka jika teman-teman memenuhi syarat deposit atau staking pribadinya 500, maka langsung naik ke S1. Apa yang didapat di S1? Oke. Bonus extreme difference-nya atau kedalamannya itu 5%. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya adalah contoh tadi di referral bonus di level 1 itu kan 10%. Ketika teman-teman masuk kepada S1, maka tambah di level 1 dapat 5% lagi. Berarti level 1 udah makan 15% daripada claim profit member di level 1. Level 2 tadi kan 5%. Ya, oke. Maka dapat lagi tambah 5%. Berarti di level 2 udah jadi 10%. Nah, sementara tadi di referral bonus kan cuma 2 level. Level pertama dan level kedua. Level ketiga dan seterusnya kan belum dapat. Nah, ketika sudah di S1 maka terbuka seluruh level ke bawah. Level 3, level 4, level 5 mau sampai 100 level pun teman-teman akan dapat 5% daripada setiap klaim profit member yang ada di dalam jaringan teman-teman sekalian. Ya. Nah, tetapi di sini ada tetapinya ya, tetapi di sini apabila mitra kita yang kemudian naik juga peringkat sama dengan kita S1, maka dari mitra tersebut untuk sementara kita ke break ya, dari mitra tersebut yang sudah sama peringkat kita ke break ya, ketahan sementara ya, tetapi kita tetap dapat income referral bonus untuk level 1 dan level 2. Hanya community income difference ekstrim ini yang atau breakaway atau kedalaman ini yang kita ke break untuk sementara. Tapi jalur-jalur lain yang belum nge-break kita atau sama peringkat dengan kita nggak apa-apa. Nah, di sini juga kita punya kuota orak itu sebesar 2 USDT. Artinya kita boleh beli orak itu sebanyak 2 USDT. Ya, ini teknikalnya nanti ya. Nah, kemudian di sini ada S2 itu syarat deposit pribadi 1000, ilustrasinya sama seperti tadi. Omset kaki kecilnya 10.000, kita naik 10%. Ya, apabila kita 10%, mitra kita belum menyamai kita, maka community kita makan 10% daripada claim profit. Tapi apabila di bawah kita ada S1, maka selisih 10 kurang 5, berarti kita makan 5%. Ya, kemudian ada kuota orak 10 USDT, kemudian ada S3, ini syarat deposit atau staking pribadi kita naik jadi 2000 USDT, community performance-nya harus 50.000, artinya kumpulan omset daripada kaki kecil itu harus 50.000, kita naik income-nya jadi 15%. Ya, oke. Penjelasan seperti tadi, kuota orak adalah 50 USDT ya, dan ini titik aman kita ketika kita sampai pada S4 ya, yaitu berapa? Staking pribadi kita harus 3.000, community performance itu 250.000, kita naik income presentasinya 20%. S4 menjadi titik aman adalah karena apabila kalau tadi di S1, S2, S3 kita bisa ke break, yaitu
itu bila ada yang sama peringkat, maka untuk sementara waktu kita nggak dapat apa-apa daripada community yang sudah sama peringkat dengan kita. Tetapi di S4 di sini ya ada keterangan merah kecil di sini ya. Oh, sorry. Ya. The 5% same level. Sebentar saya bisukan dulu. Oke. Oke, the 5% ya, same level ya, bonus is now aktif. Jadi ketika kita ada mitra kita sama peringkat dengan kita di rank 4 atau di S4, maka kita tetap dapat 5%. Ya, kita tetap dapat 5%. Ini yang saya suka dari Ora. Nah, untuk peringkat-peringkat selanjutnya tinggal lihat tabel ya. Kita selalu di grup-grup WhatsApp selalu bagi PDF marketing plan ya. Nah, karena masih ada sesi kedua, cara memulai sangat gampang. Buat akun, perhatikan ingin mendaftarkan teman-temannya, perhatikan ya setiap calon prospeknya yang mau buat akun atau orang baru yang mau buat akun, sebelum connect wallet ke smart contract Ora, pastikan sediakan BNB sebanyak berapa? 0,0005 BNB. Setara kurang lebih 0,4 sampai 0,5 dolar lah ya. 7.000 sampai 8.000 rupiah. Ya, sediakan BNB sebesar itu. BNB itu tidak akan terpotong ketika kita bertransaksi untuk Ora. Tetapi BNB itu sebagai syarat wallet kita terkonek ke smart contract Ora. Itu perlu diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa inti bisnis Ora adalah anti-dump, anti-well, sistem deflasinya otomatis atau pengurangan tokennya otomatis, sudah transparan karena semua berjalan sesuai on-chain, profit on-chain ya, ini aman untuk jangka panjang, tidak bergantung pada rekrutan member baru untuk berkelanjutan karena ekosistemnya sudah ekosistem hidup. Nah, sehingga ketika melihat Ora ini dari awal, ini adalah bisnis pertama di mana saya secara pribadi berani ya, karena saya melihat, wah, harga kripto secara sampai 2026 Piala Dunia trennya akan turun. Wah, ini bakal turun. Akhirnya apa? Ya, hampir sampai subuh jam 4 saya nggak bisa tidur. Tetapi di jam subuh ya jam 4 aset XRP saya ya, kebetulan saya ada simpan-simpan XRP, tabung-tabung XRP ya. Tetapi saya lihat ini akan turun terus, maka aset saya di Indodax saya berani kosongkan, saya pindah ke Ora. Karena daripada dia berkurang nilainya, mendingan saya taruh di Ora, lalu saya klaim profit tiap hari, baru saya belanjakan lagi kembali nanti di 2026 di titik terendah pada saat Piala Dunia. Oke, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman mencermati penjelasan tadi dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat ya, kita udah bisa bayangkan bahwa Ora ini bisa satu memenuhi standar kebutuhan harian kita. Tinggal dihitung aja ya. Kita semua sama-sama pengguna, tapi kita bisa hitung aja. Oke, uang keluar setiap hari itu pasti, tapi uang masuk perlu kita berpikir, perlu kita bekerja keras. Ada jalan yang mudah untuk menutup kebutuhan harian. Kenapa kita nggak cerdas? Karena contoh ya, contoh. Kalau setiap hari uang belanjanya 200.000 setiap hari, maka sebulan pasti habis 6 juta. 3 bulan pasti habis 18 juta. Daripada 3 bulan saya habis 18 juta untuk uang belanja saya hari-hari, mendingan saya staking 1.000 dolar. Oke, 3 bulan itu tetap mengcover belanja saya, tetapi satu sisi modal saya masih berjalan menghasilkan profit harian buat saya di Ora. Kenapa? Ini timingnya tepat sekali. Teman-teman berada di awal momentum. Karena itu, manfaatkan peluang Ora karena tidak semua orang langsung mendapatkan informasi yang bagus seperti ini dan juga tidak semua orang langsung menjadi yakin. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan tunda. Segera hubungi setelah nanti selesai sesi kedua. Segera hubungi orang-orang yang mengenalkan Ora kepada Bapak Ibu sekalian. Buat akun jangan tunda deposit karena besok pasti ada uang keluar. Besoknya pasti ada uang keluar. Bagaimana uang keluar itu tertutupi oleh Ora tanpa menghilangkan modal kita. Untuk jangka panjang nanti bisa dilakukan money management yang baik dan benar. Yaitu contoh misalkan profit keluar 10 dolar atau berapapun tergantung deposit Bapak Ibu sekalian, 70% tarik untuk kebutuhan, 30% boleh tabung aset token Ora.
Oke, sekian daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mr. Jai sebagai MC kita. Ya, silakan Mr. Jai. Oke, oke, luar biasa mentor kita, Mr. Julian. Ya, buat kawan-kawan yang hari ini sudah mendengarkan sesi pertama dari Mr. Julian, orang ini memang sangat luar biasa ya. Tinggal kita melihat peluang ini seperti apa, ya. Karena memang dalam pangsa pasar saat ini cenderung baik itu leader ataupun para investor itu semua harus real by data. Nah, semua apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Julian harus harus ya harus tentunya kita bisa riset melalui data. Nah, untuk sesi yang kedua ya Mr. Franky akan menyampaikan bagaimana cara melihat data orang ya real atau tidak, benar atau tidak, semuanya akan dikupas oleh Mr. Franky. Untuk itu saya panggil Mr. Franky. Halo, 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 selamat malam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Saya sangat-sangat semangat ya. Sampai hari ini saya pun juga tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa melalui ah, sebuah apa namanya perjalanan hidup ini. Ya, mengikuti proyek bolak-balik gitu kan, beberapa kali ikut proyek ah, investasi, bahkan ikut proyek kripto. Kemudian hari ini saya menemukan ada satu peluang bisnis yang sangat-sangat luar biasa, yaitu di Ora ini, Bapak Ibu. Tadi secara marketing plan sudah disampaikan eh, oleh pemateri kita. Jadi pada malam hari ini saya akan sampaikan sesi kedua, Bapak Ibu. Jadi, namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan satu hal disclaimer bahwa di sini status saya dan teman-teman ini kita semua adalah investor yang aktif ya mensupport mendukung perkembangan Ora, yaitu kita aktif ya sebagai mengikut program staking di Ora ya. Kita semua sama. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama saling belajar, saling sharing dengan sebuah peluang bisnis yang dimana aset kita itu bisa berkembang dan memberikan profit harian yang luar biasa kepada kita semua. Nah, melalui Ora ini kita bisa uh, apa namanya sedikit agak melihat bahwa gini, bahwa kita ikut project, kita ikut bisnis, yang penting aman. Aman dalam seperti apa? Aman di dalam sistemnya seperti apa? Nah, pada malam hari ini saya akan sharing ya, Bapak Ibu, uh, untuk mempermudah atau membantu Bapak Ibu memahami yang aman itu seperti apa. Tentunya kalau kita bergerak di blockchain, kita harus mendasari sebuah pemikiran bahwa blockchain itu pasti ada kaitannya dengan sebuah sistem yang namanya smart contract. Nah, ketika kita kaitannya dengan smart contract, harus benar-benar memastikan bahwa smart contract itu sudah terverify 100%. Oke, dan itu harus harus menjadi dasar dari mana sebuah bisnis blockchain yang dimana itu harus tidak bisa ada kata tapi, tidak bisa ada kata kompromi ketika kita berbicara tentang smart contract. Karena proses itu terjadi ya saat kita melakukan klaim, kalau kita melakukan withdraw ataupun redeem modal, itu yang memproses transaksi itu adalah smart contractnya. Maka yang perlu kita pastikan adalah smart contractnya itu benar-benar sudah terverify. Oke, Bapak Ibu, langsung saja izinkan saya berbagi layar. Nah, jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa ini cara kita mengecek smart contract yang aman itu seperti apa. Baik, apa layar saya sudah terlihat ya? Oke, ini kita masuk di akun saya. Ini wallet saya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu silakan lihat bahwa ketika kita masuk dalam program staking, kita aktif ya stakingnya. Kemudian ada aset USDT kita itu tertarik ya, terkirim gitu ya ke alamat tujuan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini kemarin ya tanggal 15 kemarin. Jadi saya melakukan staking kompon atau staking kembali itu tanggal 15 100 USDT yang menerima aset saya itu 20 F3. Nah, Bapak Ibu di sini saya sudah kasih nama SC staking atau wallet staking, smart contract staking Ora. Nah, cara untuk kita mau jadi saya biasanya gini, saya klik aja di walletnya ini, kemudian nanti muncul di paling bawah ini saya kasih nama, ya, saya kasih nama uh, wallet staking, ya, SC staking. Nah, kemudian habis itu saya pantau nih, ya, saya pantau walletnya ini, kemudian saya salin dulu wallet saya, ya, ini C385, saya salin dulu wallet saya, kemudian saya masuk di uh, wallet yang menerima aset saya. Nah, di sini masuk di USDT, Bapak Ibu, klik aja USDT-nya, lalu Bapak Ibu klik yang ini ya, yang uh,
corong ini, ada logo corong ini, dan Bapak Ibu klik aja. Lalu di sini, nah, klik yang filter lanjutan, klik filter lanjutan, oke, klik filter lanjutan, lalu yang di kolom bawah ini Bapak Ibu ada alamat ini, ditempelkan alamatnya Bapak Ibu ya, tempelkan. Untuk memastikan aset saya masuk ke sini apa enggak gitu kan. Oke. Oke, kita gunakan. Setelah kita tempel, gunakan. Kita tracing dulu, kita filter dulu supaya mudah gitu ya. Karena ini udah banyak sekali transaksi ya. Dari user-user kita bergeraknya bukan hanya Indonesia. Oke, pastikan juga ini masih ada terjadi error. Pastikan juga internetnya kencang ya, lancar ya, Bapak Ibu. Kita ulangi lagi. Jadi klik di corong ini, kemudian di filter lanjutan, alamat wallet kita tempelkan, lalu kita gunakan. Oke, udah berhasil. Jadi ini kita memastikan bahwa aset kita itu masuk ke wallet ini, wallet staking ini. Oke, ini masih ini. Nah, jadi langsung saja saya langsung coba kita ngecek dulu smart kontraknya, Bapak Ibu. Di sini wallet staking ini dia menerima aset ya. Salah satu contoh kita cara mengecek smart kontrak seperti apa. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ketika aset masuk ini kemudian dia ada terdistribusikan ke wallet liquidity pool. Tadi wallet staking 20 F3, ini wallet ada minus 97, 101 ya. Bapak perhatikan ya, tanggal hari ini kita coba klik aja. Nah, ini saya sudah kasih nama LP Ora. Nah, wallet LP Ora ini 82C3. Nah, untuk mengecek smart kontraknya seperti apa, apakah sudah terverify atau belum? Nah, Bapak Ibu klik yang ini logo BNB BNB ini ya, BSC Scan ini Bapak Ibu klik. Ini secara otomatis langsung terhubung ke blockchain. Bentar, oke. Kita klik BSC Scan. Nah, ini terhubung ke blockchain. Bapak Ibu, ketika masuk ke blockchain seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik aja ini. Ini yang 20 F3, ya, ini 20 F3. Ini wallet smart contract staking yang menerima aset kita. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal klik aja walletnya. Klik ya, klik di antara ini nih. Di alamat ini ya, klik. Nah, ini langsung masuk ke keterangan walletnya. Jadi terlihat di sini ini kontrak ya, terlihat kontrak. Kemudian Bapak Ibu scroll ke atas ya, scroll ke atas ya. Kemudian di bawah ini ada beberapa menu, Bapak Ibu geser ke kiri ya, geser ke kiri, disentuh dan geser ke kiri. Lalu setelah geser ke kiri, perhatikan yang kontrak ini Bapak Ibu. Nah, perhatikan yang kontrak ini. Klik aja kontraknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah kontrak ini sudah terverify, artinya sudah centang hijau. Ketika sudah tercentang hijau, smart contract itu sudah artinya sudah terverify full di blockchain, terikat full di blockchain. Nanti kita pastikan coding-codingnya seperti apa ya. Jadi coding-coding yang dibuat itu kalau Bapak Ibu lihat ya kodenya ini ketika di kode ini Bapak Ibu ya. Di kode ini kan ketika diklik, nah nanti akan muncul di bawahnya ini nih. Ini coding-codingnya secara terbuka, transparan bisa dilihat dan bisa dibaca. Seperti apa fungsi-fungsi yang disematkan di dalam, disusun di dalam oleh tim IT, ya. Ini coding-coding ini bisa dilihat dan dibaca semua secara transparan. Coding smart kontraknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa ada satu wallet smart contract yang kalaupun sudah tercentang hijau seperti ini, ya, tercentang hijau seperti ini. Kemudian ada keterangan lagi menu di bawahnya itu selain tiga menu ini ya, selain tiga menu ini ada menu read contract, kemudian write contract, ada menu tambahan namanya write proxy. Artinya wallet itu masih diikutkan proxy. Nah, ketika diikutkan proxy seperti itu bagi saya, menurut saya, ya bagi saya, itu adalah celah bagi developer untuk di mana mereka bisa masuk dan mengubah sistem transaksi yang terjadi yang sudah disusun dulu dalam smart contract ini. Ketika ada seperti itu, dan itu perlu berhati-hati Bapak Ibu, kalau masih ada proxy-nya. Dan kalau walletnya belum tercentang hijau, ya, apapun alasannya, apapun ya alasannya, itu bagi saya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita bicara ini user-usernya global, user-usernya nih kita lintas beberapa tempat ya. Jadi kita tidak tahu nih di balik layar tim IT, tim developer itu mereka apa yang mereka lakukan rencana apa. Tapi kalau belum tercentang hijau artinya itu belum terverify 100%. Maka itu harus berhati-hati. Walaupun Bapak Ibu ikut pun juga ya silakan aja pilihan daripada Bapak Ibu.
Oke. Nah, sekarang ini sudah kita coba pastikan smart contract ini apakah benar-benar aman. Nah, ada cara untuk mengeceknya Bapak Ibu. Cara untuk mengeceknya, Bapak Ibu silakan copy dulu wallet smart contractnya ini. Ini di copy, klik aja link titik ini, ya. Bapak Ibu yang klik ini yang logo ada dua kotak ini, Bapak Ibu klik. Ini kalau kita klik dia akan tersalin, ya. Copy wallet smart contract ini, kemudian masuk ke website Solidity Scan. Kita men-scanning, oke. Saya ke berbagi layar lewat uh, lewat komputer saya. Izinkan saya berbagi layar lewat komputer. Nah, layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk di wallet staking tadi yang 20 F3 ya. 20 F3 tadi yang sudah saya katakan. Bapak Ibu harus pastikan sudah tercentang hijau ya ini. Sudah tercentang hijau. Kemudian ini ada coding-codingnya bisa dibaca ya. Wallet 20 F3 kita copy salin dulu addressnya. Lalu masuk di Solidity Scan. Nah, ini untuk membaca fitur ini atau platform ini membantu kita membaca coding-coding di dalam smart contract tersebut. Kita masuk di run ini ya. Sorry, saya ulangi. Kita masuk setelah masuk di platform Solidity Scan ini Bapak Ibu bisa gunakan secara gratis. Ini run quick scan ya. Kita klik lalu masuk sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal select blockchain, itu pilih yang BNB, ada logo BNB Bapak Ibu ya. Ya akan diklik aja BNB atau Binance. Nah, klik yang Binance. Lalu di sini select chain ini Bapak Ibu tinggal pilih BSC Mainnet. Kita akan baca coding daripada smart contract staking yang menerima aset ya, menerima aset kita. Ini kita kok masukin alamat sini tadi sudah kemudian pastekan dan kita scan. Jadi platform ini akan membantu membaca coding-coding di dalamnya. Nah, ada beberapa poin yang nanti akan saya tekankan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Bahwa terkait kekuasaan developer ya, terkait akses daripada developer itu tidak ada, pastikan tidak ada celah untuk developer di kemudian hari mereka bisa mengutak-atik atau mengganggu, mengintervensi smart contract tersebut. Karena apa? Karena smart contract itu menerima aset, nanti pun ketika kita selesai atau kita claim profit, itu smart contract itu yang juga mengirimkan kepada wallet kita. Nah, kalau pintunya ini masih bisa diintervensi oleh developer, maka dipastikan aset Bapak Ibu di kemudian hari tidak bisa kembali dengan selamat. Maaf Bapak Ibu ya, itu karena sudah banyak terjadi ya, sudah banyak terjadi. Ya oke, ini sudah terbaca. Ini skornya 60/100 ya, 60,15/100. Artinya ini batas aman. Dalam skor coding sebuah coding smart contract ini batas aman. Kalau di bawah dari itu perlu kita cek lagi. Nah, kalau di atas dari ini malah lebih bagus. Kita 70, 80/100 itu lebih bagus. Nah, tapi kita pastikan lagi di bawah. Kita cek ada berapa poin-poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini parameternya seperti ini karena ada beberapa poin di sini yang dia akan ukur, akhirnya muncul seperti ini. Kalau parameternya ini sampai ke bawah ini bagus ya. Jadi oke, ini smart contract staking. Nah, ini ada is source code verify. Kita translatekan dulu ke bahasa Indonesia supaya mudah memahami ya. Oke, apakah kode sumber telah diverifikasi? Ini sudah centang hijau, artinya sudah terverifikasi. Aman. Secara blockchain sudah terverifikasi full yang tadi saya katakan sudah terikat penuh di blockchain. Ketika kita pakai alat bantu Solidity Scan, dia akan membaca juga terverifikasi. Jadi artinya uh, uh, smart contract ini nggak bisa diubah ataupun dihentikan ya. Kenapa? Nanti ada fungsinya juga, fungsi kehadiran pembakaran ini, kemudian ada tintang merah tapi risikonya rendah, kita perhatikan juga. Kemudian, nah kontrak yang dapat ditingkatkan berbasis proxy. Nah ini kalau masih kalau kontrak tersebut bisa ditingkatkan sebagai berbasis proxy, maka besar kemungkinan developer bisa mengubah smart contract tersebut. Oke. Nah, pemilik dapat memblokir token atau pengguna. Pemilik dapat memblokir pengguna. Ini penting bagi kita investor ya. Kalau masih centang merah, nah itu perlu berhati-hati Bapak Ibu. Pemilik dapat memblokir pengguna. Oke, kita lanjut lagi. Ini kontrak yang dapat dijeda. Ini centang hijau. Kalau merah artinya kontrak itu bisa dijeda. Tapi kalau centang hijau nggak bisa dijeda. Jadi intervensi developer secara codingnya itu disusun oleh developer dan kita pakai alat bantu ini membaca codingnya itu kontraknya tidak bisa dicegah, akan berjalan terus. Fungsi administrasi kritis, ya ini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak ada kendali di luar daripada ini, semua transaksi itu terjadi atas perintah atau atas instruksi dari kita. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, kontrak token yang akan hancur sendiri ini juga centang hijau, yang lain centang hijau. Nah,
Kepemilikan yang dilepas. Ini yang penting Bapak Ibu. Kepemilikan daripada smart contract ini, yang ownernya, pembuatnya, itu sudah dilepas. Untuk akses mereka tidak ada di kemudian hari. Makanya perlu dipastikan ini. Jadi tidak ada celah bagi developer di kemudian hari untuk mengintervensi smart contract staking ini. Oke, kita lihat pemilik yang terlalu kuat. Nah, ini perlu dilihat bahwa ada walaupun centang merah, tapi ada beberapa poin-poin yang di mana dijelaskan di situ. Dan di sini tidak ada dampak, artinya tidak berisiko untuk smart contract pemilik yang terlalu kuat. Oke. Ditemukan kode cooldown untuk menghentikan perdagangan, kemudian pemilik memasukkan token ini hijau-hijau, alamat yang dikodekan secara permanen masih berisiko rendah, artinya masih batas aman. Ada risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan itu perlu kita perhatikan juga, dan ini masih batas aman. Kemudian pemilik memperoleh saldo token, nah ini centang hijau. Nah ini kaitannya dengan ini, Bapak Ibu lihat ya, fungsi yang mengambil kepemilikan. Ini centang hijau. Jadi secara coding ini sudah tidak bisa intervensi developer di kemudian hari nggak bisa dihentikan, nggak bisa uh, dimanipulasi ataupun nggak bisa dialihkan, Bapak Ibu. Oke, itu dari smart contract staking. Kemudian kita lihat lagi di bawah ya coding-coding seperti ini. Tidak ada pemilik yang tersembunyi. Ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Ya, pemilik yang tidak bersembunyi. Kemudian ini alamat lain dengan akses khusus. Ini terkaitannya nanti dengan semacam perintah untuk pembagian langsung, pembagian fee atau sama juga langsung ditransferkan ke apa namanya sirkulasi transaksi di dalam blockchain. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, jadi itu dari smart contract staking. Sekarang tadi saya sudah membuka di situ 82C3. 82C3 itu smart contract liquidity pool. Nah, kita lihat di sini saya sudah siapkan smart kontraknya 82C3. Nah, ini Bapak Ibu. 82C3 ini yang wallet tujuan di mana aset investor semua masuk ke sini, tertampung di sini. Kita lihat sekarang sekarang itu USDT murninya ya kalau kita lihat retailnya itu USDT murninya sudah 11.974.000 USDT. Sedikit lagi mencapai 12 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ambil peluang di sini, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan itu bisa lewat. Artinya dalam 30 hari kontrak atau staking, Bapak Ibu sudah dapatkan profit 34%. Dengan jumlah liquidity ini akan secara otomatis ya membayar terus gitu kan. Nah, nanti kita buktikan karena ini saya bicara dari sisi kita sebagai investor yang masuk dalam komunitas Ora. Nanti kita buktikan dengan dari luar komunitas di mana orang yang jual beli token Ora di platform exchanger ya. Oke. Nah, ini dari smart kontraknya Liquidity Pool. Kita copy dulu smart kontrak 82C3. Kemudian ini pastikan juga bahwa ini sudah tercentang hijau dan cuma yang ada 3 menu di sini Bapak Ibu. Kalau masih ada menu lain seperti read proxy, itu artinya smart contract tersebut masih ditempeli proxy. Ketika ditempeli proxy, besar kemungkinan untuk di kemudian hari developer itu mengintervensi, mengubah coding-codingnya. Kalau masih ada sifat, ada menu proxy, tapi ini bersih. Coding-codingnya bisa dibaca semua Bapak Ibu. Transparan. Ini dari sisi smart kontraknya. Pastikan sudah tercentang hijau dan tidak ada keterangan proxy, menu proxy di sini. Ya, itu. Sekarang kita akan membaca eh, menggunakan ini solidity scan ini ya. Dia akan membaca coding-coding yang disusun dalam smart contract tersebut. Jadi smart contract liquidity pool. Oke, ini kita pilih blockchainnya BNB, Binance ya. Kita pilih Binance, kemudian kita pilih BSC Mainnet. Oke, setelah itu kita tempelkan alamat wallet 82C3. Ini liquidity pool, wallet smart contract Ora. Smart contract liquidity poolnya Ora. Oke, kita mulai pemindahan atau scanning. Ini semua Bapak Ibu bisa gunakan secara gratis untuk membantu. Bapak Ibu bisa menganalisa sebuah smart contract yang kira-kira aman dan bisa berpotensi peluang besar untuk cuan, ya, profit ya harian. Tapi ketika melihat dari sisi Ora ini luar biasa secara transparan mereka membuktikan bahwa transparansi transaksi itu terjadi dari platform atau teknologi yang mereka bentuk di Ora ini. Oke, Bapak Ibu ini sambil menunggu, ini ada 11% jadi masih dia ini. Jadi saya akan tunjukin tadi di materi itu dijelaskan bahwa lolos audit Binenet. Nah, ini saya sudah siapkan. Oh, sorry.
Ini jaringannya masih bentar. Kita scan lagi ulang. 82C3 scan. Jadi sambil menunggu di scan. Nah, kita masuk di akun officialnya Binenet. Jadi ini akun officialnya Binenet. Terlihat ya Bapak Ibu di X ini, akun official Binenet. Itu mereka memposting hasil audit ya. Hasil audit terhadap Ora. Ini ya Bapak Ibu. Ketika mereka memposting hasil audit ya, hasil audit kemudian ada hasilnya, ada audit reportnya, PDF-nya. Ini diklik aja link ini. Bapak Ibu silakan diklik ya. Nah, secara otomatis langsung masuk ke PDF-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca-baca. Yang menarik bahwa tadi ya smart contract daripada staking ini ya ini wallet kontrak ya wallet kontraknya Ora, kemudian ada Ora wallet kontrak Ora juga sudah diaudit. Kemudian ini wallet staking ya 20 F3 ya. Kemudian ada wallet liquidity pool ya 82C3. Oke. Kita masuk di langsung ke bawahnya ini ya Bapak Ibu hasil audit kategorinya. Semua coding-codingnya itu sudah dibaca oleh Binenet ini, tim Binenet audit ini, mereka nyatakan lulus. Artinya coding-codingnya aman untuk penggunaan transaksi dan seterusnya untuk berkelanjutan. Oke, itu terkait dari audit dari Binenet. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke solidity scan yang tadi. Kita coba ulangi. Bentar. Oke, menunggu beberapa saat ya, Bapak Ibu. Layar saya terlihat ya di layar ya. Oke, kita tunggu beberapa saat masih loading dia untuk mendeteksi coding-coding yang tersusun di dalam liquidity pool smart contract liquidity poolnya Ora. Oke, ini 60/100 juga skornya, artinya batas aman. Kalau di bawah dari ini perlu kita perhatikan lagi ya. Kemudian kita lihat lagi di bawah ini parameternya dia mengukur ada beberapa yang uh, masih dikategorikan uh, resiko-resiko yang dia ukur ya dari audit ini. Kita cek lagi, kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Lalu kita lihat di bawah coding-codingnya. Apakah kode sumber telah diverifikasi? Sudah tercentang hijau. Berarti sudah verifikasi full sesuai dengan di blockchain. Artinya sudah terikat full ya. Kemudian fungsi percetakan uang. Ini risiko yang tadi saya katakan risikonya masih risiko sedang, masih batas aman. Kemudian fungsi pembakaran, kemudian yang lain-lain. Nah, ini kontrak yang dapat ditingkatkan berbasis proksi. Nah, ini yang salah satu yang saya tadi sebutkan bahwa ini perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau masih ditingkatkan sebagai proksi, maka di kemudian hari bisa diubah oleh developer atau pengembang. Kemudian tidak dapat memblokir pengguna juga centang hijau. Ya, kemudian kontrak yang dapat dijeda. Ini centang hijau artinya tidak dapat dijeda. Jadi proses transaksi itu tidak bisa dihentikan oleh developer. Transaksi klaim profit ya, transaksi redeem modal, transaksi klaim reward itu tidak bisa dihentikan oleh developer ya. Kemudian fungsi otomatis kritis kita lihat lagi di bawah kepemilikan yang dilepas. Kontrak smart kontrak ini kepemilikan sudah dilepas full. Kemudian pengguna dengan nah pemilik yang terlalu kuat ini juga centang hijau. Nah ini perlu Bapak Ibu kita perhatikan. Kenapa? Liquidity pool itu tempat menampung semua aset ya. Aset kita itu tertampung semua di sana. Dari luar komunitas juga ketika transaksi jual beli ora itu masuk ke dalam liquidity pool ini, wallet 82C3. Oke, kemudian yang lain pemilik dapat menetapkan memperbarui biaya alur kode secara permanen. Ini centang hijau pemilik yang berperoleh saldo token, centang hijau juga presiden token, centang hijau fungsi yang untuk mengambil kepemilikan. Nah, ini nih Bapak Ibu, fungsi untuk mengambil kepemilikan ini centang hijau. Artinya smart contract liquidity pool ini sudah dilepas pool juga di blockchain. Berjalan otomatis ketika ada perintah klaim, maka smart contract ini bekerja langsung memproses mentransfer aset ke wallet kita tanpa jeda ya ini luar biasa jadi nanti kita pastikan nah ini yang lain-lain kemudian pemilik tidak ada pemilik yang tersembunyi jadi coding-codingnya tidak ada disembunyikan ya artinya tidak ada akses khusus di sana ya Bapak Ibu dan ini perlu Bapak Ibu perhatikan juga nah oke itu terkait smart contract yang aman saya sudah jelaskan sekarang Bapak Ibu tinggal menilai sendiri nah sekarang saya lanjut dengan ini Bapak Ibu pembuktian bahwa ketika apa aset tadi ya saya masuk di layar saya layar HP.
Ketika kita masuk ke platform, ya, kalau Bapak Ibu, silakan kita masuk ke platform. Ini saya coba masuk ke akun saya. Tadi yang saya tadi staking itu yang menerima wallet staking 20 F3 ya, Bapak Ibu. Ketika nanti saya klaim profit, klaim reward ya, klaim apa namanya? Oh sorry, ini wallet ini bukan wallet saya, bentar. Ketika klaim reward itu yang mentransfer juga ya wallet yang sama, satu pintu, wallet staking ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu lihat, kita coba buka di My Akun atau akun saya. Nah, di sini ada rewardnya saya sudah tersedia 4,8. Saya akan proses klaim ya Bapak Ibu. Klaim, namun kita pastikan dulu USDT saya masih kosong ya. USDT saya kosong, kita pastikan kemudian masuk ke platform, masuk di My Account. Saya akan klaim profit saya atau bonusnya, bonus referral. Ini saya akan klaim 4, oke, ini konfirmasi. Saya melakukan perintah penarikan Bapak Ibu ya. Perintah penarikan. Saya melakukan perintah penarikan dari platform Ora. Akan diproses tunggu beberapa saat. Konfirmasi sukses. Oke. Kita cek ya di akun saya. Sudah masuk atau belum? Sudah tertera ya Bapak Ibu. Jadi perintah penarikan atas perintah kita sendiri. Saya buktikan. Ini 4,89 sekian-sekian. Yang mentransfer masuk itu ke wallet saya. Wallet staking 20 F3. Oke, kita buktikan lagi. Apakah perintah penarikan ini benar-benar dari wallet saya? Wallet saya itu kan ini ya Bapak Ibu. Bentar. Wallet saya ini eh C385 ya. Wallet saya C385. Ingat belakangnya saja. Kemudian nah, ini Bapak Ibu. Lihat ya, call penarikan dari liquidity pool ya, 82 ini. Nanti ada di sini ya, pakai sesuai V2. Di detail transaksi all transaksi ini. Jadi saya melakukan perintah penarikan, dia memberikan perintah kepada wallet smart contract ya, smart contract 20 F3. Itu di sini Bapak Ibu perhatikan ya, from di sini ya. From artinya dari saya, dari walletnya saya C385. Kemudian memberikan perintah interact with ini 20 F3. Wallet smart contract itu memanggil aset, mengambil aset dari liquidity pool. Nanti kita cek ya. Di detail transaksi di bawah ini Bapak Ibu ya. Perhatikan all transfer ini. Ketika saya melakukan penarikan, di sini secara otomatis wallet smart contract 20 F3, Bapak Ibu perhatikan ini, 20 F3 ini, dia melakukan pengiriman atau pengiriman ora, ini di sini dia mengirim ora. Padahal saya menarik USDT ya, dia melakukan, jadi smart contract mengirim ora sebesar 4,9 ora ke PKXW V2. Lalu di bawahnya lagi Bapak Ibu perhatikan, dari PancakeSwap V2 ini liquidity pool ya. Bapak Ibu ketika diklik ini ketika klik yang logo ini atau kotak dua ini salin ini diklik maka akan keterangan nih. Bentar. Ya, kita lihat dia akan di sini ya 82C3 ini liquidity pool yang tadi sudah scanning ya 82C3. Oke. Nah, sekarang dari PancakeSwap V2 dia melakukan pengiriman tuh ke 20 F3 itu USDT sebesar 4,8 sesuai perintah yang permintaan saya, walletnya saya. Oke, setelah itu lihat lagi di bawah, Bapak Ibu, perhatikan di bawahnya. Nah, dari tadi PKXW V2 melakukan transfer ke 20 F3. Sekarang dari 20 F3 itu melakukan perintah, dia mengirim ke wallet saya C385 sebesar 84,89 sekian-sekian dalam bentuk USDT. Jadi aset USDT yang saya klaim itu profit itu dari PancakeSwap V2 atau liquidity pool. Ya, jelas di sini Bapak Ibu ya. Oke, secara juga otomatis ya, Bapak Ibu perhatikan. Secara otomatis dari PancakeSwap V2 melakukan transfer ke ini 20 F3 ya, 20 F3 itu dalam bentuk ORA 4,9 ORA. Ada transaksi yang terjadi. Ya, oke. Setelah itu kita lihat lagi di bawahnya.
Bentar, oke. Kita lihat di bawahnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Dari PKXO V2 melakukan transfer lagi pembagian apa komisi transaksi atau bonus bonus ini ya itu ke 982B. Jadi artinya memang secara ini semua transaksi itu by smart contract. Dan perintah penarikan, perintah klaim itu juga atas perintah pemilik akun, bukan akses admin atau developer ya. Akun saya sendiri yang melakukan perintah penarikan kepada smart contract staking tadi. Oke, itu tadi dari sisi platformnya. Oke. Nah, sekarang kita akan uji coba ya. Saya akan simulasikan. Ini saya punya 4 USDT. Saya akan melakukan transfer ke platform exchanger AVI. Jadi sebagai pembuktian Bapak Ibu, supaya ini lebih meyakinkan, saya akan transfer USDT ke sini. Saya copy dulu alamat wallet yang di sini, menerima, saya salin, lalu masuk ke akun saya. Sorry. Oke. Nah, di sini saya akan transfer 2,2 ya. Saya transfer 2 ya. Untuk bukti sebagai ini saya transfer 2 USDT ke akun AVI, akun exchanger. Ini exchanger lokal Cina. Untuk saya beli USDT di sana. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita nunggu. Ini sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Kita refresh. Oke, sambil nunggu. Nah, sudah masuk 2, sekian USDT. 2 ya. Saya punya 2, ini. Saya akan belikan Ora. Nah, ini kita masuk dulu di pasar. Kalau pakai AVI, ya di pasar ini. Ya. Lalu kita klik di pencarian ini ya. Pencarian ini teman-teman silakan klik untuk pencarian. Oke. Lalu di sini kita klik ora. Nah, kita klik aja pencarian ora. Nah, muncul. Nah, pastikan juga wallet kontrak ini ya, ora sesuai ya. Sekarang kita klik ora. Karena saya akan beli USDT. Oke, saya jadi simulasi saya sebagai holder nih. Anggaplah saya di luar komunitas staking ya. Oke, saya akan beli langsung di market saya beli ora. Ya, saya beli ora. Ini saya pakai 2 USDT. Saya beli ora, oke, saya akan beli. Oke, ini proses berhasil, perdagangan berhasil. Jadi transaksi berhasil, saya sudah beli. Ini di luar dari komunitas staking ya. Jadi USDT saya punya USDT, saya beli USDT di market. Oke, kita masuk di eh, wallet ya. Nah, saya terima 1,9 ora. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya buktikan, apakah dari USDT yang saya pakai untuk beli ora itu masuk ke liquidity pool 82C3? Kita lihat Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ini ada ini wallet yang menerima pembayaran ya. 6D 6D EB itu punyanya AVI ya. Itu punyanya AVI. Kita masuk di sini Bapak Ibu silakan kalau misalnya masuk ini nah di sini ada pautan ini. Nah, ini untuk akses ke blockchain. Yang ini ya Bapak Ibu. Klik ini untuk akses ke blockchain. Oke. Kita klik saya coba akses ke blockchain. Kita lihat detail transaksinya. USDT saya itu apakah benar masuk ke liquidity pool atau masuk ke wallet yang berbeda ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan langsung ke all transfer ya, langsung ke all transfer. Oke. Bapak Ibu perhatikan. Jadi wallet saya 5CD9 itu ke 6DEB 2 USDT ya. 2 USDT. Oke, 2 dolar. Kemudian di bawahnya lagi Bapak Ibu, dari 6D ini melakukan transfer fee ya. Ini semacam fee ke 6D2. Jadi dia melakukan transfer fee ke 6D2 ini bentuknya USDT 0,01. Kemudian lihat lihat lagi di bawahnya. Nah, ini ya Bapak Ibu perhatikan. Jadi D6 6DEB melakukan transfer ke PKXO V2 dan PKXO V2 ini punya siapa? Punyanya Ora 82C3 ya. Ini wallet liquidity pool itu sebesar 1,99. Oke. Jadi dari sini Bapak Ibu, ketika pembelian di luar komunitas staking itu USDT-nya masuk ke dalam liquidity pool. Ya Bapak Ibu. Dan juga ini Bapak Ibu perhatikan ada secara otomatis dari PKXO V2 ya. Dari wallet
liquidity pool mengirim ke wallet black hole ini ya, wallet black hole nol keterangannya. Wallet black hole sebesar 0,01 itu ora. Saya beli ora secara otomatis di luar komunitas. Itu juga saya membantu burning otomatis oleh ora ini. Ketika saya staking ora pun saya klaim profit pun juga atau ini staking USDT pun juga ada secara otomatis memburning juga. Namun yang saya ingin tunjukin di sini bahwa ketika saya di luar komunitas sebagai orang di luar komunitas beli ora, maka secara otomatis ada proses burning, ada transfer burning token ora. Jadi bisa disimpulkan bahwa di kemudian hari peredaran ora ini akan terbatas juga ya Bapak Ibu. Perhatikan juga di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada dari Pegasus V2 ya, itu melakukan transfer ke ini ya, ke 30A. 30A ini adalah wallet developer dalam bentuk ORA 0,01 ORA. Oke, itu tadi saya melakukan pembelian ORA. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu. eh ini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ketika selesai di paling bawah ini Bapak Ibu perhatikan ya. Ini ya. Dari Pegasus V2 melakukan transfer ke wallet saya 5CD9 itu sebesar 1,933 sekian ora ya. Jadi liquidity pool itu yang membayar. Dari di luar komunitas, di luar apapun dalam komunitas ora itu semua tertampung dalam satu wallet liquidity pool. Maka kita perlu memastikan wallet smart contract liquidity poolnya harus bersih, harus benar-benar aman, tidak ada kendali, tidak ada akses untuk developer di kemudian hari mereka mengutak-atik aset tersebut. Oke, jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya tunjukin kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika kita sudah terlalu lama juga, tapi yang pasti bahwa dari sisi ini keamanannya Ora, dari sisi smart kontaknya sudah saya buktikan, sudah saya paparkan kepada Bapak Ibu. Keputusan kembali kepada Bapak Ibu, tinggal kita bersama-sama untuk berjuang menghasilkan profit yang luar biasa untuk ya ke uh, kehidupan kita ya. Terima kasih saya kembalikan kepada MC kita. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mr. Franky. Luar Siap. biasa ya. Orang dari sesi pertama sudah dijelaskan ya latar belakangnya seperti apa Ora, marketing plan-nya seperti apa Ora. Terakhir adalah technical research yang dipandu oleh Mr. Franky. Jadi kembali kepada teman-teman. Jadi ibarat masakan, ini Ora sudah siap saji, betul nggak tidak? Sudah siap saji. Tinggal kita, keputusan kita, tinggal kita mau gaspol atau tidak. Seperti itu. Baik, sesi kedua berakhir. Semoga buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih dan bisa mendapatkan manfaat ilmu sama-sama kita belajar tentang Ora ini, bagaimana hari ini dan kedepannya. Untuk itu acara pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Salam sukses buat kita semua. Salam hangat buat keluarga. Oke, buka kamera, kita ambil foto bersama. Silakan Mr. Bangki. Halo. Oke, open kamera, kita ambil gambar. Open kamera. Open kamera, open kameranya. Siap ya, 1, 2, 3. Tunjukkan. Ada 4 slide, 1, 2, 3. Ya, sekali, 3 kali lagi, bentar. Ya, 3 kali lagi ya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Oke. Slide kedua, open kamera. Open kamera, slide kedua. Ora. Ora, luar biasa. Slide ketiga. Ora. Siap-siap open kamera. Slide ketiga, open kamera. Ora. Luar biasa. Oh, tadi itu ora cuan. Mantap. Ora depo ora cuan. Mantap. Ora ono. Ora depo ora cuan. Ora depo ono duit. Slide keempat terakhir, slide keempat. Slide keempat terakhir 1, 2, 3. Ya, mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak Om, terima kasih Ya, banyak terima kasih Ketua. banyak. Salam seperjuangan Penjelasannya. bersama orang. Semoga berkah buat kita semua. Kita gas semua, Amin. gas Berkah. Ora. Mantap Ora. Kita gas. Dan Kita gas. murah di Ora. rezekinya buat penjelasannya. Siap, Amin, siap. amin, amin, amin. Gaskan Ora ini peluang luar biasa. Jangan ragu lagi. Ora Tidak usah ada ragu. keraguan Ora sedikit pun, tidak betul. ada Gaskan, keraguan. gaskan.
Gaspol. Gaspol, Yang jual sudah rumah, terbukti jual aman, mobil, jual smart motor. kontrak bersih, gaspol, gaspol. Oke, Zoom berikut ada di hari Jumat. Undang calon-calon mitranya lebih banyak Oke, untuk siap. masuk lagi di hari Jumat malam jam 8. Oke, Oke, terima Siap. kasih. siap. Gadekan sertifikat, gadekan sertifikat. Gak ada Siap, sertifikat. siap gaspol, siap gaspol. Yang Oke, punya siap. punya Luar rumah, biasa. punya motor, gadekan Amin. BPKB, siap. Amin, amin. Mantap, mantap. Ora wani, ora cuan. Wes, betul. Orang Awal dia Rajuan. Rajuan. Harus Siap-siap kita jadi tutup luar Zoom biasa. ya. Tutup Zoom ya, luar Oke, biasa siap, semua. Terima siap. kasih Terima kasih waktunya banyak. teman-teman. Ya, selamat malam Alhamdulillah. semuanya. Malam.